Fathu Mekah. Berikut yang akan saya jelaskan di video hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari Fathu Mekah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, penyebab Fathu Mekah. Yang keempat, sikap kaum kafir Quraisy dan Rasulullah. Poin kelima, tindakan Rasulullah terhadap pelanggaran kaum Quraisy. Penjelasan selanjutnya adalah kronologi Fathu Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Zahra Daliko, kelas 5B dari Sekolah 9 Jakarta Selatan. Di video hari ini saya ingin mempresentasikan mata pelajaran SKI yang mengenai Fathu Mekah. Berikut yang akan saya jelaskan di video hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari Fathu Mekah. Fathu Mekah pengertiannya adalah Fathu Mekah artinya penaklukan atau pembebasan kota Mekah. Fathu Mekah terjadi pada 630 Masehi, tepatnya tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kalian penasaran kan apa saja yang dilakukan Rasulullah saat terjadinya Fathu Mekah? Rasulullah beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju ke Mekah. Lalu Rasulullah beserta pasukan menguasai kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun. Lalu mereka menghancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Yang ketiga, penyebab. Pasti kalian penasaran kan apa saja sih penyebabnya Fathu Mekah? Fathu Mekah terjadi karena pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang baru berlangsung 2 tahun oleh kaum kafir Quraisy. Dan yang kedua adalah kaum kafir Quraisy dan Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin. Yang ketiga berarti kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang baru berlangsung 2 tahun. Yang keempat, sikap kaum kafir Quraisy dan Rasulullah. Sikap kaum kafir Quraisy adalah karena merasa dirinya melanggar perjanjian, ia mengutus Abu Sufyan untuk memperbarui isi perjanjian. Abu Sufyan menceritakan panjang lebar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi tidak mempedulikannya. Lalu sikap Nabi Muhammad adalah ia menyampaikan tiga pesan untuk kaum kafir Quraisy, yaitu mereka harus membayar denda. Yang pertama harus membayar denda. Yang kedua atau memutuskan persekutuan antara Bani Bakar. Yang ketiga adalah mengumumkan bahwa perjanjian Hudaybiyah tidak lagi berlaku dan kaum muslimin akan menyerang kota Mekah. Poin kelima, tindakan Rasulullah terhadap pelanggaran kaum Quraisy. Karena adanya pengkhianatan ini, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan alat-alat perang. Rasulullah membagi 80 pasukan untuk ikut ke perkampungan Dzulqa'syah dan Dzulmarwah di awal bulan Ramadan. Lalu seorang sahabat muhajirin bernama Hatib bin Abi al-Batta'ah menuliskan surat yang menggambarkan keberangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah dan memberikannya kepada seorang wanita. Allah Maha mengetahui mewahyukan atas apa yang dilakukan oleh Hatib. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengejar seorang perempuan itu yang membawa suratnya. Setelah mendapatkan suratnya,
Sahabat pun memberi surat itu kepada Rasulullah dan tertulis dengan nama Hatib. Dengan bijak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Hatib alasan menuliskan surat tersebut. Hatib berkata, ia hanya ingin untuk kaum kafir Quraisy berhutang budi terhadapnya dan ingin menjaga anak dan istrinya, walaupun terlihat seperti sebuah pengkhianatan. Penjelasan selanjutnya adalah kronologi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, 10.000 pasukan berangkat ke Mekah. Rasulullah memimpin di barisan belakang dan Khalid bin Walid memimpin dari barisan depan. Yang kedua, Rasulullah bertemu dengan pamannya yang bernama Abbas dan keluarganya yang berniat untuk masuk Islam. Yang ketiga, di suatu tempat bernama Abwa, dia bertemu dengan sepupunya Ibnu Haris dan Abdullah bin Abi Umayyah yang berniat untuk masuk Islam. Yang keempat, di perkemahan Al-Zahran, Abu Sufyan menemui Rasulullah dan ia berniat untuk masuk Islam dan kembali ke Mekah. Yang kelima, tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah SAW pergi dari Mahara Zahra dan melanjutkan pergi ke Mekah. Lalu lanjut perjalanan sampai di Zituwa yang menundukkan kepala sampai jenggotnya menyentuh kuda sebagai tanda tawadu, dan ia membagi beberapa pasukan. Yang pertama, Khalid bin Walid memimpin dari bagian bawah, Zubair bin Awam memimpin dari bagian atas bukit Taqada, terus Ibnu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin dari bagian tengah lembah, dan yang terakhir Sa'ad bin Ubadah memimpin dari arah sebelah barat. Kronologi ketujuh, Rasulullah SAW masuk ke Mekah dan membaca firman Allah dalam surah Al-Fat. Yang kedelapan, Rasulullah mengumumkan kepada penduduk Mekah yang isinya adalah barang siapa yang masuk ke masjid dia aman, dan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia juga akan aman, dan barang siapa yang mengunci pintu rumahnya dia juga akan aman. Yang kesembilan, Rasulullah jalan ke Masjidil Haram dan tawaf dengan kuda dan lalu ia menghancurkan berhala. Yang ke-10, lalu Rasulullah meminta Utsman bin Talha untuk membuka Ka'bah dan menghapus gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala, lalu sholat di dalam Ka'bah. Yang ke-11, Nabi pun menyuruh Bilal bin Rabah, seorang bekas budak yang pernah dihinakan oleh kaum kafir Quraisy, untuk azan. Nah, sejak saat itu Mekah menjadi negeri Islam, menjadi kota yang tauhid dan sunnah untuk melambangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai segitu saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade mana? Mbak Ciluk
Ba. Oke, mana ada mukanya?